Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester City kini bisa fokus 100% ke Premier League. Manchester City dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup usai bermain imbang dengan Porto. Kini City tinggal menunggu hasil undian babak 16 besar. Fase knockout sendiri baru akan dimulai pada Februari mendatang. Oleh karena itu, Pep Guardiola kini bisa mengalihkan fokus ke Premier League sepenuhnya. Laju City di Liga Inggris sejauh ini masih naik turun. Setelah menang atas Burnley akhir pekan lalu, City masih berkutat di papan tengah klasemen Liga Inggris. Mereka ada di peringkat ke-11 dengan 15 poin dari 9 angka. Newcastle dihantam corona, laga kontra Villa ditunda. Laga Aston Villa versus Newcastle United harus ditunda. Sebab The Magpies tak bisa bertanding karena badai virus corona menyerang tim. Banyak anggota tim Newcastle baik itu pemain maupun staf pelatih yang terpapar virus corona. Alhasil pusat latihan tim di Dersley Park tutup sejak hari Senin kemarin. Mereka yang positif langsung diisolasi menurut protokol kesehatan di Inggris. Newcastle lantas mengajukan dispensasi kepada Premier League agar laga tersebut ditunda. Premier League lantas mengabulkan permintaan Newcastle untuk menunda duel kontra Villa dan dipindahkan ke waktu lainnya. Sergi Roberto kemarin cedera, kini positif corona. Nasib kurang beruntung dialami bek Barcelona Sergi Roberto. Di tengah proses pemulihan cedera otot pahanya, Sergi Roberto kembali ditimpa masalah. Pemain asal Spanyol tersebut dikonfirmasi positif mengidap virus corona, Rabu 2 Desember. Kabar tersebut disampaikan Barcelona melalui laman resmi klub. Roberto diketahui terjangkit COVID-19 usai menjalani tes PCR pada Selasa 1 Desember. Stefano Pioli sudah bebas virus corona. Kabar baik menghampiri AC Milan. Pelatih Rossoneri, Stefano Pioli sudah dinyatakan terbebas dari infeksi virus corona. Tak cuma Pioli, debutinya Giacomo Morelli juga sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 hasil dari swab test terakhir yang dilakukan. Lewat situs resmi klub, tim asal kota mode itu mengabarkan kabar menggembirakan mengenai Pioli dan Morelli. Dengan ini, Pioli sudah bisa bertugas di laga Milan berikutnya. Mereka akan menjamu Celtic di lanjutan Liga Eropa. Mauricio Pochettino jadi yang paling terdepan gantikan Zidane di Madrid. Kekalahan Real Madrid dari Shakhtar Donetsk di matchday kelima grup B Liga Champions 2020-2021 telah membuat posisi Zidane di klub tersebut tidak aman. Bahkan ada isu yang mengatakan Zidane kemungkinan bisa dipecat jika meraih hasil buruk kembali. Lantas, jika dipecat, siapa yang bakal menggantikan posisi Zidane di Madrid? Menurut laporan dari Marca, setidaknya Presiden Madrid Florentino Perez sudah menemukan dua pelatih yang siap mengisi kursi yang nantinya bisa saja dilepaskan Zidane tersebut. Kedua kandidat itu adalah Raul dan Pochettino. Akan tetapi menurut Marca, justru Pochettino yang bakal paling berpeluang menggantikan Zidane. Sebab pelatih asal Argentina itu lebih berpengalaman menangani tim besar dan saat ini pun ia sedang menganggur alias tidak ada tim yang sedang dilatih olehnya. Messi dan Barcelona didenda 13 juta rupiah karena tribut untuk Maradona. Lionel Messi melakukan tribut untuk sang legenda sepak bola Diego Armando Maradona yang baru saja berpulang ke tangan Tuhan. Sayangnya, tribut tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di La Liga. Messi mendapatkan kartu kuning dari wasit usai melakukan selebrasi. Dan baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Spanyol menjatuhkan denda sebesar 780 euro atau setara 13 juta rupiah. Messi hanya menanggung denda senilai 600.000 euro, sedangkan sisanya diberikan kepada Barcelona. Real Madrid tumbalkan Eden Hazard untuk Kylian Mbappe. Klub La Liga Real Madrid nampaknya punya rencana baru untuk mendatangkan Kylian Mbappe.
El Chiringuito mengklaim bahwa Real Madrid akan mengorbankan Eden Hazard untuk transfer ini. PSG mematok harga yang sangat tinggi untuk sang striker. Mereka hanya mau menjualnya di angka 200 juta euro. Maka dari itu, Real Madrid ingin mengajukan proposal tukar tambah Eden Hazard dengan Mbappe untuk menekan biaya transfer. Madrid tidak keberatan melepaskan Hazard ke PSG karena performa sang playmaker di tim mereka cukup mengecewakan. MU versus PSG, Setan Merah menyerah 1-3 di kandang. Matchday kelima grup H Liga Champions mempertemukan MU versus PSG di Stadion Old Trafford. Kedua tim tampil sengit sejak menit-menit awal. Di babak pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. PSG lebih dulu mencetak angka melalui Neymar. Sebelum Marcus Rashford berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-32. Pada paruh kedua, PSG kembali mencetak gol melalui Marquinhos. MU harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-70 menyusul kartu kuning kedua yang diterima Fred. Unggul jumlah pemain, PSG menambah golnya di menit injury time melalui bola sontekan Neymar. And here is Neymar, that seals the deal. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tamu 3-1. Dengan hasil ini, PSG naik ke posisi pertama dengan 9 poin. Les Parisiens unggul produktivitas gol dari MU di urutan kedua dengan poin yang sama. Dortmund versus Lazio, kedua tim berbagi angka. Bermain di Signal Iduna Park, tim tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu lewat aksi Rafael Guerreiro di menit ke-44. Memasuki babak kedua, tim tamu baru bisa menyamakan kedudukan lewat penalti Ciro Immobile di menit ke-67. Immobile against his old club. Grabs hold of it. Tidak ada tambahan gol di sisa laga, skor 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Dortmund masih berada di puncak klasemen, disusul Lazio di peringkat kedua. Juventus versus Dinamo Kiev, Ronaldo cetak gol, Bianconeri menang 3-0. Juventus menjamu Dinamo Kiev di matchday kelima grup G Liga Champions di Allianz Stadium Kamis 3 Desember. Bianconeri menang dengan skor 3-0. 3 gol Juventus masing-masing dicetak oleh Federico Chiesa di menit ke-21. Para colocar el centro, para atrás viene el centro, cabezazo, Chiesa, gol! Cristiano Ronaldo di menit ke-57. El remate, gol! Cristiano le empujó, ¿cómo estaba? Dan Alvaro Morata di menit ke-66. Chiesa entregó para Morata, gol! Dengan hasil ini, Juventus menempati posisi kedua dengan 12 poin, sedangkan Dinamo Kiev berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Ferencváros versus Barcelona, tanpa Messi, Blaugrana menang 3-0. Barcelona tampil tanpa Lionel Messi melawan Ferencváros di Puskás Arena dalam lanjutan Liga Champions Grup G Kamis 3 Desember. Ketiadaan sang kapten tetap membuat Barcelona bisa menang 3-0. Barca mencetak gol pembuka di menit ke-14 melalui Antoine Griezmann. Está bien para Jordi Alba, centro de Jordi Alba, Griezmann, gol, golazo. 6 menit berselang, tim tamu menggandakan kedudukan melalui Martin Braithwaite. El juego de Dembélé, Braithwaite, gol, gol. Barcelona mendapat hadiah penalti di menit ke-28 setelah Braithwaite dilanggar oleh Abraham Frimpong. Dembélé maju sebagai eksekutor, berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Va con la derecha Dembélé, gol. Hasil ini membuat Barcelona berada di puncak klasemen dengan 15 poin, sedangkan Ferencváros berada di posisi terakhir dengan 1 poin. Sevilla versus Chelsea, Patrick Giroud antarkan The Blues menang 4-0. Laga Sevilla versus Chelsea di matchday kelima grup E Liga Champions jadi panggung Olivier Giroud di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan, Sevilla, Spanyol, Kamis 3 Desember. Striker Prancis itu bikin Patrick, The Blues pun menang 4-0. Keempat gol Chelsea dicetak oleh Olivier Giroud pada menit ke-8. Rolled in for Olivier Giroud, who scores for Chelsea. Menit ke-54.
And Olivier Giroud, how smart is that? Menit ke-74, For 2 yellow cards. In by Conte, Giroud hat-trick. dan menit ke-83. Olivier Giroud, 4. Kemenangan 4-0 ini memastikan Chelsea menjadi juara grup E dengan 13 poin dari 5 laga, unggul 3 angka dari Sevilla di tempat kedua. Keduanya sendiri sudah dipastikan lolos ke fase knockout. Hasil Liga Champions hari ini, Istanbul Başakşehir kalah 3-4 atas RB Leipzig, Krasnodar menang 1-0 atas Rennes, Club Brugge menang 3-0 atas Zenit. Cristiano Ronaldo cetak gol ke-750, Cisa cetak gol debut di Liga Champions. Dalam laga antara Juventus melawan Dinamo Kiev, Cristiano Ronaldo sukses mencetak gol pada menit ke-57. Gol itu merupakan torehan ke-750 Ronaldo buat klub dan negaranya. Selain Ronaldo, Cisa juga mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-21. Torehan itu merupakan gol pertama Federico Cisa buat Juventus di Liga Champions 20 tahun lebih 256 hari sejak sang ayah Enrico Cisa mencetak gol terakhirnya dalam kompetisi ini pada laga Fiorentina melawan Bordeaux Maret 2000. Tua-tua keladi, Giroud ukir 2 rekor usai cetak 4 gol di Liga Champions. Striker veteran Chelsea Olivier Giroud mencetak sebuah rekor tersendiri. Hal itu dipastikan usai dirinya mencetak hat-trick alias 4 gol saat membantai Sevilla di Liga Champions. Rekor yang pertama adalah dirinya tercatat sebagai pemain tertua dalam sejarah Liga Champions di era modern yang mampu mencetak minimal 3 gol dalam satu laga. Terakhir kali pemain yang melakukan tersebut adalah Ferenc Puskás di tahun 1965. Lalu rekor kedua yang berhasil ia cetak adalah dirinya menjadi satu-satunya pemain Chelsea yang mampu mencetak 4 gol dalam satu laga di Liga Champions. Malam suram Manchester United di Old Trafford. Manchester United kalah dari Paris Saint-Germain dalam lanjutan Liga Champions. Kekalahan 1-3 itu menjadikan malam yang mengecewakan bagi The Red Devils. Kekalahan ini membuat MU gagal mengunci tiket ke babak 16 besar sedini mungkin. Pertarungan bakal sangat sengit di matchday terakhir mengingat MU, PSG, dan RB Leipzig sama-sama mengumpulkan 9 poin. Kapten Manchester United, Harry Maguire, kecewa dengan kekalahan ini. Menurutnya MU pada laga ini punya beberapa peluang yang lebih bagus. Arteta ingin terapkan formasi 4-3-3 di Arsenal tetapi tak bisa karena satu kendala. Formasi 4-2-3-1 adalah yang paling sering dipakai oleh Arteta di Arsenal. Meski demikian, ternyata Arteta tidak begitu senang dengan formasi 4-2-3-1. Ia lebih menginginkan tim besutannya menggunakan strategi 4-3-3 dalam setiap laganya. Akan tetapi Arteta tidak bisa melakukan hal tersebut karena terkendala satu hal. Hal tersebut adalah kurangnya pemain yang mendukung untuk memainkan formasi 4-3-3. Bagi saya, cara kami menempati ruang lebih penting daripada formasi, ucap Arteta. Kami memiliki beberapa pemain yang sangat mirip yang tidak terbiasa bermain di sejumlah posisi. Jadi kami harus sedikit mengubah formasi. Kami ingin pindah ke formasi 4-3-3 tetapi untuk mewujudkannya Anda membutuhkan banyak kekhususan di setiap posisi, tandasnya. Diogo Jota, rekrutan terbaik Premier League musim 2020-2021. Ex-striker Manchester United dan Liverpool, Michael Owen, melabeli Diogo Jota sebagai rekrutan terbaik di musim 2020-2021 ini di Premier League. Liverpool harus menuliskan cek senilai 45 juta pound sterling untuk memboyong Jota dari Wolves. Nominal tersebut tidak sia-sia dikeluarkan oleh Liverpool, sebab Jota mampu beradaptasi dengan cepat dan mencetak gol demi gol bagi The Reds. Diogo Jota sejauh ini telah mengemas 9 gol dari 15 pertandingan di semua ajang kompetisi bagi Liverpool, 5 diantaranya di pentas Premier League. Performa Jota ini membuat Michael Owen terkejut. Ia pun tak ragu untuk melabelinya sebagai rekrutan terbaik di Liga Inggris musim 2020-2021 ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!